Saudara-saudara, kita akan membahas tema penting hari ini. Tema yang tidak hanya penting bagi kita orang Kristen, tetapi juga tema yang berkaitan dengan gelar-gelar Yesus yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara non-Kristen, secara khusus adalah saudara Muslim. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat yang ditampilkan di PowerPoint, saya akan mengawalinya dulu dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Saudara-saudara, sebagai introduction saya ingin menjelaskan tentang kisah Natal. Ada dua kisah yang selalu dibaca pada saat kita merayakan Natal. Yang pertama adalah penampakan para malaikat kepada para gembala. Yang kedua adalah orang Majus. Sebetulnya itu mewakili dua perspektif. Kristus bagi bangsa Yahudi dan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Berita kepada orang Yahudi, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Kristus nanti kita bahas itu dari kata Ha-Masiah dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari, yaitu Masiha. Mesiha itu Ha-Masiah. Kalau Yeshua Ha-Masiha, Yeshua Ha-Masiah itu adalah Isu Mesiha atau Yeshua Mesiha. Menjadi bahasa Yunani Yesus Kristus. Dan kata Kristus itu Ho Kristos. Dia yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Maka ketika para gembala mendapatkan berita, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Yahudi tentu sangat paham, karena di dalam literatur mereka termasuk Tanakh, ya, kitab Taurat, Nevim, Ketuvim, salah satunya Mazmur 110 itu berbicara tentang firman Tuhan kepada my Lord, kepada Adonai. Itu dimaknai sebagai Raja Mesias yang akan datang. Jadi Ha-Adon, gelar the Lord, itu adalah gelar untuk Raja Mesias yang akan datang. Maka dalam tafsiran Yahudi yang sampai sekarang bisa dibaca, Midrash Tehillim, Midrashnya kitab Mazmur maksudnya, siapakah yang disebut Adonai? Di sini adalah Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Jadi kalau orang Kristen mengkaitkan Kristus Raja, Kristus Imam, Kristus Nabi, itu bukan disemat-sematkan secara acak kepada Juru Selamat, tapi itu memang harapan mesianik bangsa Yahudi. Lalu kepada bangsa-bangsa lain, tandanya memang tidak sedekat orang Yahudi, karena orang Majus tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca kitab nabi-nabi, tetapi cirinya sama. Imam itu nabi, raja, dan imam, nabi, dan raja. Ya, imam, nabi, dan raja. Simbolnya emas itu adalah raja, kekayaan, kemuliaan. Lalu mur itu adalah nabi, kemenyan itu adalah imam, karena berkaitan dengan korban ukupan di bait Allah. Nah, saudara-saudara, silsilah Yesus ketika Injil Matius mengawalinya dengan silsilah Yesus,
ditegaskan siapa Yesus itu. Sefer Toledot Yeshua HaMashiach. Jelas, inilah buku sisilah, the book Generation of Jesus Christ, Yesus Sang Mesias. Sama konteksnya Yeshua HaMashiach. Lalu ditegaskan asal usulnya secara daging dari mana? Ben Daud ben Abraham, putra Daud, keturunan Daud, dan putra Abraham, keturunan Abraham. Lalu digambarkan silsilahnya dari atas. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, sangat konsisten menuntaskan, membahas tentang siapakah Sang Mesias, mulai dari nubuat, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular yang akan mematuk tumitnya yang berpuncak pada penyaliban Yesus, sampai kitab Wahyu itu konsisten temanya. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah membahas ya mengenai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Yesus sebagai Allah merujuk kepada praeksistensinya sebagai firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan merujuk kepada jabatan Sang Mesias, karena Mesias itu akan disebut Adonai, Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah Tuhan di kota Daud. Ya, kemudian kita juga sudah membahas ketuhanan, keilahian, dan kemanusiaannya, dan sekarang kita membahas jabatannya ketika Kristus berada di dunia, yaitu imam, nabi, raja. Itu berkaitan dengan karya pemesiasan Yesus. Saudara-saudara, seringkali tema ini kalau tidak dipahami dalam konteks hidup beriman kita, seringkali itu menjadi bahan ejekan, ya. Padahal perspektifnya sangat berbeda antara yang mengejek dan kita yang diejek. Misalnya, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu raja. Kok semua gelar ada pada Yesus? Lalu dipahami dalam konteks agama mereka. Misalnya, kalau Yesus disebut nabi, berarti Yesus itu utusan, Yesus itu adalah rasul. Rasul dipahami dalam konteks ajaran mereka, tidak dalam konteks iman Kristen. Nah, untuk itu mari kita melihat satu demi satu. Pertama, Kristus adalah nabi. Tadi kita sudah membahas Ulangan pasal 18 ayat 15. Tentu ini clear ya. Seorang nabi di tengah-tengahmu, Nabi Miherbeka, Nabi Miherbeka, nabi di tengah-tengahmu. Meaheka, di antara saudara-saudaramu. Di tengah-tengahmu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Di antara saudaramu artinya di antara 12 suku Israel. Seperti Musa artinya nabi yang membawa misi pembebas, misi Exodus, ya. Maka dikatakan kamoni Asr yakim leka Adonai Elohenu alaftismaun, akan dibangkitkan nabi yang seperti aku Musa, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang hendaknya kamu dengarkan. Ini bukan tafsiran orang-orang modern. Kita kan bisa membaca dari kitab suci sendiri. Misalnya Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 24. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus
yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Gelar Kristus sudah disematkan dari awal sebagai rencangan Tuhan, yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Coba kita baca bersama-sama ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi ini bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang harus tinggal di surga. Jadi punya preeksistensi, punya keberadaan dia di surga. Lalu difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Perhatikan, nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Tapi ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa? Nah, di sini Petrus mengutip nubuat kitab Ulangan pasal 18 tentang nabi yang akan datang. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi ini bukan nabi, sekedar nabi, seperti nabi-nabi yang tadi memberitakan tentang keselamatan yang akan datang. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang telah mendengarkan nabi itu, yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama itu menubuatkan tentang zaman ini, yang ditandai dengan hadirnya Sang Mesias yang adalah nabi segala nabi. Nah, ini beda dengan nabinya Islam, ya kan? Nabi dalam Islam itu seorang yang menerima wahyu-wahyu dari Allah, tapi tidak diberikan risalah. Kalau Rasul itu menerima wahyu Allah dan diberikan risalah. Maka Musa itu Rasulullah, tapi Harun bukan. Karena Musa diberikan risalah, yaitu kitab Taurat, tetapi Harun hanya penyertanya Musa. Ini tidak ada definisi seperti ini di dalam iman Kristen, juga di dalam iman orang Yahudi. Itulah makna kenabian. Jadi Yesus secara khusus dalam kitab Ulangan dinubuatkan sebagai nabi. Itu nabi Exodus, nabi pembebas. Kalau Musa pembebas orang-orang Yahudi dari penindasan Fir'aun dari Mesir, maka Yesus adalah pembebas seluruh umat manusia. Bukan hanya Bani Israel, tapi Bani Adam, seluruh umat manusia dari penindasan dosa-dosa. Bukan hanya dari Fir'aun sang penindas itu, tetapi dari bapaknya segala Fir'aun, yaitu Iblis alaihi laknat. Ya kan? Jadi Yesus itu adalah pembebas jasmani rohani. Musa hanya pembebas jasmani saja. Yesus itu adalah pembebas untuk semua bangsa. Musa pembebas Israel saja. Ya kan? Jadi kira-kira kisah keluaran dari tanah Mesir itu sekalipun tidak sama, tapi dimiliki oleh setiap bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Bangsa yang kata Bung Karno memperjuangkan lepas dari eksplosion terlom-parlom, kata Bung Karno. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita tidak dibebaskan dari tanah Mesir, tapi dibebaskan dari penjajahan Belanda. Benar apa tidak? Maka 17 Agustusan itu Paskahnya nasional kita. Benar tidak? Paskah Yahudi itu kan diawali, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari perbudakan di tanah Mesir, dari tempat perbudakan, kan itu kan? Yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kita juga punya
oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan kehidupan yang bebas. Itu kan semua rahmat Tuhan. Lalu Musa diberikan dekalog, Asyeret Hadivarim, 10 perintah Allah. Hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Kita juga dikasih Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kan sama. Jadi kalau sekedar Paskah jasmani, kita punya 17 Agustusan. Tetapi kalau Paskah rohani, pembebasan manusia dari dosa-dosa di atas bumi, di bawah kolong langit, hanya Yesus Kristus pembebasnya. Itulah makna nabi dalam iman Kristen. Jadi sang nabi tadi diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Semuanya berfokus tentang zaman ini, yaitu zaman di mana Sang Kristus itu hadir dan fungsi pertamanya adalah nabi. Yang kedua, Mesias sebagai raja. Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah jelas, maka gelarnya Mesias yang akan datang itu Adonai. Neum Hashem Ladoni atau Ladonai, firman Tuhan kepada Tuanku, kepada my Lord, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Otoritas itu diberikan kepada Sang Mesias, Tuan atas segala Tuan. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah Adonai. Padahal Tuhan yang adalah Allah Sang Pencipta itu juga disebut Tuhan atas langit dan bumi. Nah, kalau hanya ada satu Tuhan penguasa langit dan bumi, berarti Allah itu telah memberikan kuasanya atas surga dan bumi kepada Mesiasnya, yaitu Yesus. Maka Yesus disebut Tuhan. Bukankah Allah itu satu-satunya yang menghidupkan orang mati? Kuasanya itu diberikan kepada Yesus, maka Yesus menghidupkan orang mati. Itulah kuasa ketuhanannya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ketika Yesus datang sebagai putra manusia, itu pun gelarnya dinubuatkan oleh Daniel, bahwa seorang seperti anak manusia Kebar Enas dibawa kepada dia yang lanjut usia. Itu bukan kakek-kakek tua maksudnya. Lanjut usia itu yang hari-harinya terus berlangsung, yang maha kekal. Makanya dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini terjemahkan, dia yang usianya tidak berkesudahan, dia yang maha kekal. Itu bahasa Aramnya, itu bagian dari kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aram, Atik Yomaya. Yomaya itu Yom, Yomaya itu hari-hari, Yomaya yang hari-harinya Atik kekal abadi. Lalu saudara-saudara, Lukas 1 ayat 32 dan sampai 33 mencatat tentang Kristus sebagai Raja itu. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, di sini orang Yahudi kepleset tafsir. Dipikirnya bahwa Yesus itu adalah raja duniawi. Dipikirnya Mesias yang diharapkan itu raja duniawi. Maka mereka menolak Yesus karena Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka menolak Yesus pada zamannya karena Yesus dianggap tidak memenuhi aspek raja ini. Padahal sehebat apapun seorang raja,
Sehebat apapun seorang penguasa dunia, hidupnya pasti berakhir, pasti mati. Sekurang hebat apa yang namanya Kores Agung, yang dipuji Tuhan sebagai orang yang diurapi, membebaskan Israel. Sekalipun jejak sejarahnya sampai ke timur dan ke barat, bukan hanya Nabi Yesaya yang mencatat. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan sekedar buku suci yang diyakini sebagai wahyu secara subjektif, tetapi bisa diverifikasi. Saya terkagum-kagum ketika membaca bukunya seorang penulis Yunani, namanya Xenophon. Xenophon itu seorang yang menulis masyhurnya betapa besar peranannya Kores Agung. Kores Agung itu dicatat dalam kitab Nabi Yesaya, pembebasnya Israel dari pembuangan di Babel. Dia nulis buku judulnya Siropedia. Apa artinya? Kehidupan Kores. Jadi kehidupan Kores Agung. Apa yang mau ditekankan oleh Xenophon? Dia adalah juga pembaca, bahkan mungkin muridnya Plato. Di masyarakat Yunani kuno, Plato itu dianggap rujukan bagi demokratisasi, konsep demokrasi di negara kota yang dulu namanya Yunani itu. Maka dia menulis buku itu untuk menunjukkan kritiknya terhadap republiknya Plato. Jadi demokrasi, negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang bentuknya negaranya itu adalah republik, itu tidak menjamin kemakmuran, tidak menjamin keadilan. Lihatlah Kores Agung yang raja, ternyata dia bisa memberikan keadilan, kebebasan kepada bangsa-bangsa pada zamannya. Namanya dia masyhur sampai sejarawan Yunani namanya Herodotus menulis tentang Kores Agung tahun 430 sebelum Masehi. Kritiknya ke Xenophon terhadap Plato juga didasarkan atas sosok Kores Agung. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi pertama, menyebut bahwa Kores Agung itu mungkin kehidupannya sangat menginspirasi setiap orang. Bahkan Kores itu menurut Josephus mungkin membaca nubuatan Nabi Yesaya. Dan buku itu pula yang ada di meja Thomas Jefferson, bapak kemerdekaan Amerika, dan yang mengilhami berdirinya negara demokratis yaitu Amerika Serikat. Dua buku itu mengilhami Declaration of Independence of America. Itu sosok historis yang asalnya dari Alkitab. Coba kalau kita membaca Alkitab tidak hanya melulu dari segi teologi, tapi dari segi sejarah, dari segi sejarah hukum, itu sangat mentakjubkan. Karena yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar adalah fakta-fakta sejarah yang real. Karena itu kalau ada beberapa orang Yahudi yang kemudian pada zaman itu berharap pada Yesus, bahkan harapan begitu besar mengeluh-elukan Yesus, Hosana sang anak Daud. Tapi begitu Yesus tidak tampil sebagai raja dunia yang diharapkan membebaskan Israel dari penindasan Roma, salibkan dia. Nah itu yang terjadi. Tapi saudara-saudara, sosok Mesias ini bukan sekedar raja duniawi. Banyak orang Yahudi sekarang ini kan men-setting agamanya, teologinya kan untuk menolak kekristenan. Saya selalu mengatakan pada murid-murid saya, jangan minder wadahai kompleks. Itu penyakit, bahasa Belanda minder wadahai kompleks itu penyakit. Kalau orang sendiri Yahudi aja nggak percaya, kenapa bisa percaya? Meski ditanya Yahudi yang mana, Yahudi itu jumlahnya banyak, alirannya banyak, ya kan? Yahudi yang ada sekarang ini ya sebetulnya salah satu varian dari Yudaisme di abad pertama. Dan orang Yahudi itu yang sekarang ada
ini dari kelompok Parisi. Ajaran Yahudi modern sekarang ini pun juga disetting, diformat ulang hasil reformasi setelah runtuhnya Bait Suci kedua tahun 70 Masehi. Kira-kira tahun 80-90 Masehi di Yamnia. Kekristenan lebih tua daripada Yahudi rabbinik itu, karena kekristenan muncul pada saat pencurahan Roh Kudus tahun 33 Masehi. Dan Kristen itu 12 rasul itu Yahudi, Yesus juga Yahudi. Itu yang pertama. Kedua, Yahudi itu ada yang lebih tua daripada Yahudi rabbinik ini. Misalnya, kalau bicara tentang Saduki sudah punah, karena mereka penguasa bait Allah. Begitu bait Allah hancur tahun 70 Masehi, kehilangan pekerjaan, makanya punah. Itu yang pertama, Saduki, ya kan? Ada kelompok yang masih bertahan, yaitu Parisi. Termasuk ada kelompok sempalan lagi. Sempalan kalau menurut ilmu agama-agama. Kenapa disebut sebagai sekte orang Nasrani di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5? Karena memang Kristen munculnya dari Yahudi. Dan orang-orang Yahudi khusus yang percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat itu sudah digenapi dengan kedatangan Yeshua HaMashiach dari Nazaret. Maka disebut orang-orang Nostrim. Nostrim itu pengikut Yesus dari Nazaret. Tapi ada lagi sekte yang zaman Yesus tidak pernah muncul ke permukaan, yaitu orang Eseni. Mereka mengaku diri sebagai Torah, pelaku Taurat, yang meninggalkan peninggalan bersejarah bagi kita, Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun, namanya The Dead Sea Scroll. Maka kalau saya datang ke Israel, saya ajak masuk museum, terus saya tunjukkan, saudara-saudara, kalau nanti saudara Alkitabnya dituduh palsu, lihat ini. Sampaikan kepada dunia, Kristen dengan Yahudi itu pisah 2000 tahun. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus. Kenapa? Alkitabnya masih sama. Jadi ini fakta. Katanya orang Sunda, natamu dulu nih gitu. Natamu dulu nih gitu, bener gak? Kamu lihat ini faktanya gitu. Jadi iman itu juga dasarnya, jangan opini. Ya, iman itu dasarnya adalah fakta. Memang kalau mujizat, yaitu kan supranatural, bukan irasional. Mujizat itu transnasional, di atas akal. Tapi kalau soal naskah Alkitab, bukti sejarah, itu kan hal yang sifatnya bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, di dalam penemuan naskah Laut Mati, selain ratusan gunungan firman Allah ditemukan di sana, dari Kejadian sampai Maliaki, meskipun terpotong-potong fragmennya, ditemukan juga naskah-naskah tafsiran kitab suci dari kelompok Yahudi yang namanya Eseni. Ini memisahkan diri dari Bait Allah Yerusalem tahun 152 sebelum Masehi. Makanya tidak ada di Perjanjian Baru, karena mereka sudah meninggalkan kota suci Yerusalem, menolak keimamatan besar yang diakui orang Yahudi yang lain. Ternyata setelah ditemukan di naskah-naskah Laut Mati, ada sebuah penafsiran tentang Mesias yang akan datang. Itu sebelum zaman Yesus. Misalnya Mesias langit dan bumi, itu menekankan ketuhanan sang Mesias yang akan datang. Shemayim ve'aret, ya, langit dan bumi, surga dan bumi, Zisma'ula Mesiho, akan mendengar suara Mesiasnya. Bukankah ini paralel dengan ungkapan segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadamu? Bahwa Mesias yang akan datang itu akan disebut anak Allah, anak yang maha tinggi. Injil Lukas 1 ayat 32. Di penemuan gua keempat itu jelas ditemukan semacam tafsiran dari Alkitab. Pada salah satu dari baris di kolom kedua naskah yang disebut Bereh di El Manuskrip,
manuskrip The Son of God, manuskrip anak Allah. Di sana ada ungkapan Bereh Diel Yetamar Ubar Elyon Yikrone. Namanya akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Dan kurang apa? Itu bukti arkeologi bahwa Mesias itu bukan sekedar manusia biasa. Di akhir daripada kolom kedua itu baris paling bawah, Malkuta Malkut Olam. Kerajaannya tidak binasa, kerajaannya kekal. Semua persis dengan perjanjian baru. Ini tidak hanya bukti teks kitab suci, tapi juga bukti sejarah dan arkeologi, juga bukti pemikiran rasional tentang hubungan antar peristiwa itu yang merujuk kepada satu yang tidak mungkin kebetulan, yaitu bahwa Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Raja, dan yang terakhir kita bahas sekarang, Yesus adalah Imam. Kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Yesus adalah imam. Namun kalau disebut imam, dia tidak sama dengan imam besar di perjanjian lama. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Imam besar itu mesti harus diambil dari keturunan Lewi, keturunan Harun. Lah Yesus bukan keturunan Lewi, Yesus keturunan Yehuda. Maka dikatakan seorang nabi, kembali lagi Ulangan pasal 18 ayat 15, di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Yesus lahir dari keturunan Yehuda, Musa lahir dari keturunan Lewi. Pas. Jadi Yesus adalah raja, dia singa Yehuda, cocok. Yesus adalah nabi, cocok. Tapi Yesus adalah imam besar, secara daging tidak cocok. Karena apa? Karena Yesus bukan keturunan dari Harun. Maka dikatakan seperti ini dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 dulu Ibrani pasal 7 Ibrani pasal 7 dulu ayat 2 dan 3. Kepadanya pun Abraham mempersembahkan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Yesus bukan imam dari keturunan Harun, tapi imam yang istimewa menurut peraturan Melkisedek. Itu pun dinubuatkan oleh Raja Daud. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Allah sendiri bersumpah dan dia tidak menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Sekarang Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu jauh sebelum Abraham. Dia punya otoritas di atas Abraham. Buktinya apa? Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Artinya jangan dilihat dari silsilah Harun, karena dia hadir sebelum Harun. Bahkan kakeknya Harun saja, ya, itu membayar, kakek moyangnya Harun membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Taat bahwa otoritas Melkisedek di atasnya dari Abraham sendiri. Maka Abraham membayar perpuluhan, dan Abraham diberkati oleh Melkisedek. Ini contoh bahwa keimamatan Yesus itu keimamatan yang lebih daripada keimamatan Harun. Maka jangan kamu cari namanya di silsilah Harun, jangan kamu cari nama ibunya di silsilah Harun, karena otomatis karena dia hadir sebelum Harun,
tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Karena nama bapaknya, nama ibunya, silsilahnya tidak ada di keturunan Harun, yang menjadi syarat bagi imam besar. Karena Harun itu jauh kemudian masanya setelah Melkisedek. Ibrani pasal 7 ayat 14, 15, 16. Coba kita baca bersama-sama ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Maka tekanannya di sini, kenapa Melkisedek menjadi pola menurut nubuatan Raja Daud? Karena untuk mendasari bahwa keimamatan Yesus itu keimamatan bukan berdasarkan daging, bukan berdasarkan darah, bukan berdasarkan imamat yang hanya dirunut sampai jalurnya Harun, tapi jauh sebelum itu. Maka seperti Melkisedek yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, itu artinya bukan Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, banyak itu penafsir-penafsir yang tidak membaca konteks sejarah, langsung Melkisedek itu siapa? Itu Yesus sebelum datang ke dunia. Itu kan berarti inkarnasi kan 2 kali. Kan Yesus menjadi manusia cuma 1 kali, tidak 2 kali. Ya kan? Kalau itu dianggap simbolnya Yesus, tipologi Yesus dalam konteks keimamatan, ya dulu ya, waktu saya SMA suka sekali saya baca buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, karya Kiai Haji Bahauddin Mudari, orang Madura. Yesus disebut Tuhan karena apa? Karena dia tidak punya bapak jasmani, hanya punya ibu jasmani. Buka kitab Ibrani pasal 7 ayat 2 dan 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Nah, ini lebih hebat dari Yesus. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Masa nggak pernah disebut Tuhan? Akhirnya lawan dialognya, namanya Bahauddin Mudari, itu punya lawan dialog namanya Antonius Widuri. Akhirnya malam itu mu'alaf syahadat. Makanya terus dinyanyikan, Widuri akan menyayangi. Sayang sekali, cuman gitu aja, gak mampu jawab, ya kan? Karena apa? Biasanya orang-orang yang kayak Widuri-Widuri ini yang patut disayangi itu karena tidak membaca sejarah secara apa? Mendalam, jadi akarnya tidak ketemu. Jadi itu malah penafsiran Yahudi, Melkisedek itu Sem. Kalau dilihat ya, dari usia-usia manusia pada zaman itu berdasarkan Alkitab, Sem masih hidup pada zamannya Abraham. Jadi 10 generasi. Masuk akal loh saudara-saudara. Usianya berapa waktu itu? Saya masih mengalami kakek buyut saya, bahkan generasi keempat, karena kakek buyut saya itu meninggal di atas 100 tahun. Jadi nenek buyut saya meninggal usia 125 tahun. Waktu saya masih semester 2 saya kuliah di Fakultas Hukum. Kalau nenek saya meninggal usia 98 tahun. Semakin ibu saya semakin singkat lagi, jadi 89 tahun. Moga-moga saya melewati lagi. Karena saya termasuk keturunan orang yang berusia panjang. Tapi ya itu tadi, asalkan tidak makan gula-gulaan. Gitu? Ini intermezzo aja saudara-saudara. Kecuali Philadelphia boleh. Di Philadelphia kan itu hanya sekali-kali, tidak setiap kali. Oke, kita lanjutkan. Jadi imam besar itu maknanya seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan imam besar itulah Yesus juga disebut rasul. Nah, jangan bingung lagi. Yesus kan disebut rasul. Kenapa kamu jadikan Tuhan?
Terus saya bilang, mana ada rasul yang diutus oleh Bapa dari surga? Hanya Yesus. Jadi kerasulan Yesus itu beda dengan kerasulan yang kamu pahami. Makanya kalau membaca ya harus ngerti konteks ya. Ibrani pasal 3 ayat 1 misalnya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat 3, ayat 1 pasal 3 ini Yesus disebut dalam surat Ibrani rasul. Rasul itu bahasa Ibraninya saliyah. Saliyah itu sebetulnya maknanya ya, itu bukan seperti rasul Islam, itu tidak. Kalau zaman sebelum Islam, bahasa Arab ini ya, rasul itu artinya utusan. Utusan siapa saja. Kalau zaman sekarang tukang pos, kalau karena diutus oleh lembaganya, itu utusan. Utusan mengantarkan surat, mengantarkan pesan ya, itu namanya rasul. Dan rasul itu bahasa Arabnya saliyah. Rasulnya Allah, seliha de Allah, rasulnya Allah, itu dalam bahasa Arab. Maka kata rasul ini kemudian diejek oleh saudara-saudara kita di luar kita. Yesus kok disebut rasul? Berarti kan dia bukan Tuhan. Nah, sekali lagi salah paham, dan pahamnya salah lagi. Orang memaksakan pandangannya, dia tidak ngerti apa yang diimani oleh orang lain, kok dia paksakan paradigmanya. Yesus sang rasul mengutus 12 rasul. Lah, ini rasul kok mengutus rasul? Mereka bully lagi. Presiden kok mengutus presiden? Perdana menteri mengutus menteri, di mana salahnya? Perdana menteri kan cuma satu, tapi menteri-menterinya banyak. Perdana menteri ya, makanya disebut hasaliyah, sang rasul. Rasul yang satu itu, yang unik itu, didampingi rasul-rasul yang jumlahnya 12. Di bawahnya murid-murid yang jumlahnya 70. 12 ini Israel, 70 ini bangsa-bangsa dalam Kejadian pasal 10. Keturunannya Sem, Ham, dan Yafet itu kan jumlahnya 70. Dalam tipologi Yahudi itu 70 bangsa-bangsa. Jadi Yesus, kenapa muridnya 12 yang disebut salihim ya, Sanim, Asyar, Hasalihim, 12 rasul. Kenapa jumlahnya 12? Karena gereja itu Israel baru. Makanya satu hilang aja dicari gantinya. Judas Iskariot diganti sama Matias. Setelah 12 rasul, 12 suku Israel, barulah 70 bangsa-bangsa lain. Itulah yang disebut domba-dombaku yang dari kandang lain. Itu artinya kandangnya bangsa-bangsa. Tapi sama kitab Mormon ditafsirkan itu Amerika Serikat. Jadi pada saat Yesus turun ke dunia orang mati, dia berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, itu kalau menurut Mormon, kitab Nefi kalau tidak salah, dari The Book of Mormon. Makanya tertulis bahwa Yesus pergi ke Amerika. Kemana itu? Yesus pergi ke Amerika. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tapi itu kan tidak bernilai sejarah. Karena Joseph Smith itu kan nabi terakhir. Nabi paling keras Joseph Smith kan abad 19. Maka orang tanya kepada saya, kan kami yang terakhir Pak. Iya, yang terakhir kan bukan kamu. Lah kenapa? Lah kamu abad ke-7. Yang terakhir Joseph Smith. Nabinya lebih keren, pakai celana Levi's. Kan terakhir menurut siapa dulu? Iya kan? Maka jangan gampang sekali mudah. Ini yang terakhir. Enggak lah, yang terakhir bagi Mormon Joseph Smith. Itu kan agama palsu. Palsu bagi orang yang tidak mengimani. Ya kan? Kita tidak bisa memaksakan ukuran agama tertentu ke agama lain kalau kita mau damai. Kalau mau damai ya jangan kemudian nyerang agamanya orang. Kan begitu kan?
Dan sebetulnya Kristen itu kan hanya menggunakan hak jawab. Ya. Coba siapa yang memulai? Siapa yang mulai nuduh-nuduh? Siapa yang mulai mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa? Abdul Somad. Ya. Yang mulai siapa? Maka sekarang kalau munculnya apologet Kristen itu bukan aksi tapi reaksi. Santai-santai aja sambil Anda nyanyi, oh yang mulai, kau yang mengerti. Ini hukum sejarah. Kalau tidak ada riak, ya, gelombang, apa dulu? Kalau tidak ada tidak ada asap, tidak ada api. Tidak ada asap, tidak ada api. Ada riak, ada gelombang, kan itu kan? Nah itu. Saudara-saudara, jadi itu hak jawab, dan hak jawab itu amanat Tuhan sendiri dalam Alkitab. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab dari tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Clear? Itu amanat Alkitab. Jadi sejak gereja mula-mula, apologetika itu bagian dari teologi. Kita mengenal seorang namanya Quadratus. Konon Quadratus ini menurut catatan sejarah gereja mula-mula, dia termasuk 70 rasul. 70 rasul itu diganti-ganti, saudara-saudara. Jadi Matias itu dulunya termasuk 70 murid. Ketika dia menggantikan Yudas, maka posisi Matias sudah diganti orang lain. Dan ganti siapa itu tidak banyak, semuanya dicatat dalam catatan sejarah. Sebagian yang punya peran cukup menonjol itu dicatat dalam sejarah, misalnya Kleopas, karena dia dicatat juga di Kisah Rasul pasal 24, di dalam Lukas pasal 24 dia disebut orang yang berjalan ke Emmaus. Bersama siapa? Bersama orang yang tidak disebutkan namanya, itu Lukas. Jadi Lukas itu juga termasuk 70 murid, tapi dia pernah mundur dari pelayanan bersama Markus. Makanya sebetulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat-empatnya saksi mata. Jadi kalau selama ini kita belajar dari para teolog modern kan, Markus bukan saksi mata. Bagaimana bukan saksi mata? Rumahnya dibuat perjamuan malam terakhir oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan arkeologi membuktikan itu. Sejak kapan? Catatan sejarah dimulai dari tulisan sejarawan Epifanius dari Salamis tentang satu-satunya rumah di kota suci Yerusalem ketika perang Yahudi kedua yang dilakukan oleh Simon Bar Kokhba, ketika Hadrian menghancurkan kembali Yerusalem, hanya satu rumah kecil di Bukit Sion yang tidak terbakar. Rumah itulah tempat Roh Kudus dicurahkan. Rumah itu tempatnya para rasul berkumpul. Mereka mendengarkan perempuan itu hilir mudik untuk memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari rumah itu. Dan kemudian terakhir, temuan arkeologi tahun 1948, waktu terjadinya perang kemerdekaan Israel. Di bawah penggalian itu ditemukan keramik dari abad pertama Masehi, abad keempat. Yang paling bawah itu ada tanah yang lebih ke bawah lagi, dan ada cerukan. Cerukan itu adalah tempatnya orang Kristen mula-mula menghadap dalam peribadatan. Tapi menghadapnya tidak lagi ke bait suci di Yerusalem, karena bait Allah hancur. Harapannya kepada siapa? Satu-satunya kepada Yesus yang bangkit. Maka cerukan kiblat itu arahnya kepada kubur kosong, yaitu di Golgota. Itu fakta sejarah. Dan penulisnya itu penemunya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sayangnya kajian-kajian arkeologi Bible ini tidak banyak diminati oleh teman-teman dari Fakultas Teologi. Padahal kalau itu diminati, saudara-saudara, temuan arkeologi terus-menerus memperlengkapi bukti-bukti
bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh firman Allah. Amin. Yang bisa dibuktikan. Amin. Jadi kata Rasul tadi maknanya imam besar itu kan utusan. Tapi utusan siapa? Yesuslah imam besar perjanjian baru. Karena imam besar perjanjian baru itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak lagi menyerahkan korban-korban binatang, tapi menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Nah, ketika imam besar itu pergi ke ruangan Maha Kudus, dia menjadi utusan Tuhan dalam melakukan penebusan dosa, khususnya pada saat Yom Kippur. Itulah maknanya Yesus disebut Rasul. Puncak daripada karya Yesus di bumi adalah penebusannya. Puncak daripada karya Yesus di bumi yang didampingi oleh 12 muridnya, seperti Musa yang mewakili 12 suku Israel, yang didampingi dengan 70 tua-tua. Begitu juga Yesus sebagai Israel baru. Dia menjadi utusan yang mewakili 12 dari suku-suku Israel rohani tadi, dan selanjutnya bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia yang terwakili secara simbolik dengan angka 70. Itulah makna kerasulan Yesus Kristus, yaitu imam besar perjanjian baru. Maka dikatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ini bukan rasul dalam makna Islam. Di Islam dan Kristen itu sering bertengkar karena apa? Karena mirip-mirip. Di sana ada nabi, di sini sebelumnya sudah ada nabi, ya gitu kan? Di sana ada Taurat, di sini sudah ada Taurat, tapi Taurat yang mereka pikirkan itu tidak mengakui Taurat yang ada ini. Padahal Yahudi, Samaria masih ada sekarang punya Taurat, namanya Taurat Somron, Taurat Samaria, sama juga mengakui Taurat yang sama. Tapi yang satu ini punya Taurat, tapi ketika ditunjukkan ini loh buktinya, ini Taurat sudah dipalsukan karena nggak cocok dengan asumsinya. Makanya ketika banyak teman-teman di Indonesia kan viral sekali kan, Yahudi tidak percaya Yesus. Orang Yahudi kalau sembahyang di masjid diperbolehkan, kalau di gereja tidak diperbolehkan, viral loh. Jalan salib aja diludahi. Terus saya jawab, itu yang ludah sudah ditangkap sama polisi. Wong itu kasuistis loh. Terus kemudian saya kasih gambarnya Paus Yohanes Paulus II ketika masuk tembok ratapan berdoa. Salibnya besar. Lah ini nggak diludahi. Siapa yang berani ludahi Paus? Sekarang malah dijaga pemerintah Israel. Kan yang kasuistis itu jangan disamakan dengan ini pandangan suatu kelompok atau suatu agama. Haleluya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel,
Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yohanes 10 ayat 11, sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku," Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan Dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan Dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus juga menyatakan bahwa Dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa Dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah Dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan Dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah Dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah Dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah Dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah Dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan Dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim.
Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleaki 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zaharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12.
Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan, semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar, 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7, membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20, menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35, dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes
Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18. Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6.
Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 47. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive